Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang berapa kali DC lapangan ini akan berkunjung ke rumah Anda, dan setelah berapa kali kunjungan DC ini akan stop ke rumah Anda. Ya, banyak sekali yang menanyakan hal tersebut. Nah, kalau menurut saya, orang yang bertanya, berapa kali sih DC itu datang ke rumah kita? Nah, orang yang melontarkan pertanyaan tersebut, sebenarnya alam bawah sadarnya itu sudah siap untuk menemui DC tersebut. Ya, berapa kali sih DC ini akan datang ke kita? Dia itu sebenarnya berani, cuman dia itu nggak tahu kalau dia itu berani. Maka dari itu dia itu menanyakan berapa kali. Kalau orang yang takut sama DC lapangan, dia tidak akan bertanya seperti itu. Ya, dia itu langsung bayar. Mau nggak mau dia itu bayar. Mau gali lubang tutup lubang, mau gade sertifikat tanah, mau gade BPKB, pokoknya bayar. Ya, tidak ada terlintas pikiran berapa kali sih saya itu harus menghadapi DC tersebut gitu ya. Kalau orang sudah bertanya berapa kali sih saya itu harus menghadapi DC pinjol, itu sebenarnya sudah siap ya, karena dia itu sebenarnya sudah ancang-ancang mau melakukan ini itu, menyiapkan skenario ini itu gitu. Nah, sekarang mari kita lihat pengalaman para teman-teman di grup Facebook Raja Galbay yang sudah didatangi oleh DC lapangan. Nah, di sini ada yang posting seperti ini. Telat sebulan Kredivo, disamperin, hahaha, wak wak wak. Berapa kalikah Kredivo datengin? Berapa kalikah Kredivo datang gitu ya? Nah, di sini kita lihat jawabannya semua ya. Set. Di sini ada yang bilang 30 kali DC datang ke rumah. Gak usah takut sama DC datang ke rumah. Jangan janji pembayaran ke DC. Semangat Galbay. Siap bang, ada duit kita bayar. Gak ada duit mending buat keluarga dulu. Fokus keluarga. Ini 30 kali DC ini datang ke rumah gitu ya. Nggak usah takut sama DC datang ke rumah. Jangan janjiin pembayaran ke DC ya. Dia 30 kali tidak menjanjikan pembayaran ke DC. Ya. Waduh. Ya, luar biasa ya, semangat Galbay. Gitu kan. Oke, selanjutnya kagak sampai 30 kali, 3 kali doang. Nah, beda-beda ya kan. Nah, di sini ada lagi, gue 9 kali diapelin bang, 7 bulanan awal di 2 bulan pertama, sisanya jadi betah nyamperin. Udah 2 bulan ini nggak nongol-nongol, kemarin cuma WA doang, tapi gue hapus WA-nya, males WA sama DC, nggak tahu datang lagi apa enggak. Lalu saya sudah lama nggak didatangin, berarti pernah didatangin, oke? Lalu ada lagi 2-3 bulan rajin sampai bawa pasukan, habis gitu via WA aja, itu pun jarang. Lalu tergantung lokasi sih, aku udah 5 kali ada barusan didatengin lagi, biasa akhir tahun mau tutup buku gitu ya. Oke, selanjutnya lah, gue kurang lebih 10 juta udah 2 bulan lebih nggak didatangin ya. Lalu aku juga baru didatengin FC-nya Divo, nganter surat tapi nggak ketemu, saya diselipin di pagar. Lanjut, saya pun ngalamin DC Divo seminggu datang 2 kali, rajin bener ya. Lalu barusan didatengin pakai minta foto gue, katanya buat laporan ke atasan. Gue nggak kasih kan, ada datanya, kenapa harus foto? Mau disebarin. Gue rekam tuh DC, rese banget. Duluan udah ada yang datang 2 orang beda tapi nggak rese. Ini orang ketiga rese banget, maksa foto gitu ya. Lanjut. Gua yang 8 bulan gak pernah disamperin Kredivo, hutang cuma 3,4 juta saja. Sampai bosen, sebosennya. Kalau Kredivo sampai dia bosen bang, terus ladenin aja, ntar juga nyerah. Ya, ini komentar terakhir ya, nggak ada lagi. Yang paling bagus yang saya acungkan jempol. Oke, nah jadi pertanyaan, berapa kali sih DC lapangan itu akan datang, itu seperti Anda ke masa depan ya. Manusia itu ditakdirkan sampai sekarang belum ada yang bisa ke masa depan. Ya, jadi tidak ada kepastian berapa kali DC ini akan mengunjungi rumah Anda. Dan juga dari pinjol dan OJK tidak pernah mengeluarkan batasan kunjungan penagihan kepada debiturnya. Jadi OJK tidak pernah mengeluarkan aturan harus berapa kali ya batasnya untuk menagih ke rumah gitu, belum ada ya. Pinjolnya juga belum ada ya. Kalau pinjol nggak usah dibahas lah ya, pasti melanggar gitu. Nah, tapi ya OJK ini nih yang belum menetapkan aturan tersebut. Nah, apakah aturan batasan kunjungan ke rumah itu harus diadakan
Kalau menurut saya sih ya boleh-boleh saja gitu ya diterapkan batasan kunjungan ke nasabah tersebut agar nanti setelah misalkan dikunjungi 5 kali dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan ya sudah, kalau nggak ada gitu kan tinggal nanti hutang nasabah ini dicairkan melalui asuransi sehingga bisa auto lunas. Kalau menurut saya sih pengennya gitu. Jadi bisa kita belajar dari video ini ya, didatangi DC lapangan itu tidak tentu. Ya ada yang 30 kali, ya ada yang tidak pernah didatangi padahal utangnya itu 10 juta. Ya 10 juta udah 2 bulan lebih nggak didatangin. Oke, ada yang didatangi pakai minta foto segala, gitu kan, didatangi 2 orang, didatangi 3 orang, gitu kan. Lalu ada yang sudah 8 bulan itu tidak disamperin, ya hutangnya 3,4 juta. Ada yang bilang sampai bosen, ada yang bilang sebosennya, gitu. Ada yang bilang lagi kredivo sampai bosen, gitu kan. Jadi beda-beda. Gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita memutuskan tindakan kita. Ya, kita putuskan nih tindakan apa yang akan saya ambil jika nanti ada DC lapangan. Ya, kalau saya lebih memutuskan untuk tidak menemui DC lapangan tersebut. Oke, sampai DC itu bosan, tidak bisa ketemu saya. Oke, kalau dia itu sampai ketemu dengan saya, maka dia atau DC lapangan ini menganggap saya ini masih bisa diusahakan gitu, masih bisa ketemu, masih bisa ngobrol, masih bisa dinasehati gitu ya. Nah, tapi kalau tidak pernah ketemu, sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali, DC ini nggak mungkin ke rumah lagi. Saya jamin itu, ya. Saya berpengalaman, bahkan di leasing, ya. DC lapangan kalau nggak pernah ketemu dengan yang bersangkutan, dia itu akan nyerah. Ya itu pengalaman saya. Itu pengalaman saya, pengalaman teman-teman saya juga. Gitu. Oke, jadi Anda lebih baik putuskan dari sekarang. Anda mau menghadapi DC tersebut sampai bosan atau Anda tidak menemui DC lapangan tersebut sampai bosan juga DC-nya. Nah, saya ada beberapa solusi bagi Anda yang baru saja galbay. Untuk pemula, ya, uninstall WhatsApp Anda, ya, lalu install lagi, ya. Jadi harus di-uninstall dulu. Oke, jangan ganti nomor dulu. Oke, jangan log out di WhatsApp yang ada di HP Anda, tapi di-uninstall dulu, lalu install lagi. Nah, habis itu ganti nomor WhatsApp Anda. Setelah itu ganti nomor handphone untuk menghindari penagihan telepon, SMS dan lain-lain gitu. Oke. Nah, ini dia ya. Selanjutnya adalah hapus akun sosmed pribadi gitu untuk menghindari pencurian foto ya, penyebaran data di sosial media. Oke, hapus saja akun sosmed Anda. Lanjut, jangan menemui DC lapangan. Oke, lanjut lagi ganti email Anda. Nah, ini ya, jangan menemui DC lapangan. Tapi jika Anda itu kegap, ya nggak sengaja bertemu gitu ya. Jika bertemu, jangan menjanjikan pembayaran. Silakan Anda ladeni, iya gitu Mas ya. Mohon maaf, saya belum ada uang sama sekali. Saya belum bekerja, saya belum ini itu. Silakan siapkan skenario Anda. Gitu, oke. Yang penting jangan menjanjikan pembayaran gitu karena memberikan harapan kepada DC tersebut gitu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk pemula juga ini ya, jika Kondar merasa risih ditagih gitu ya, Anda silakan boleh jujur dan menyarankan Kondar untuk bilang tidak pernah kenal dengan Anda gitu ya, karena kalau bilang kenal ya akan terus-terusan ditagih. Tapi kalau bilang saya nggak kenal sama sekali ya, pinjol nggak ada yang ngubungin saya, mencantumkan nomor saya, kurang ajar pinjol ini, tinggal ngomong gitu aja Kondarnya gitu ya, nanti akan berhenti ya pinjol itu gitu. Oke, nah lanjut, kantor atau HRD risih gitu ya, silakan boleh jujur juga dan menyarankan kantor untuk bilang tidak pernah kenal dengan Anda gitu ya, sama seperti tadi gitu ya, untuk alasan kebaikan gitu. Jangan takut ya, belum tentu Anda itu galbay lalu langsung dipecat, belum tentu ya, tenang saja gitu ya. Anda kalau dipecat itu harus diberikan pesangon ya, perusahaan itu harus memberikan pesangon kepada Anda gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk pro-nya ya itu turu, silahkan ya, nggak usah ini dengerin ini apa ini uninstall WhatsApp apa itu, nggak berlaku. Ini hanya untuk pemula saja ya. Kalau yang pro-nya silahkan turu, oke, tapi jangan kebanyakan turu ya. Silahkan cari uang, oke. Lanjut. Nah, apakah boleh? Pertanyaannya, boleh nggak Bang ya kita itu tidak meladeni sama sekali gitu ya, penagihan WA, teror dari pinjol-pinjol tersebut ya. Gimana? Apakah boleh? Apakah tidak melanggar hukum? Nah, seperti ini ya. Apakah boleh? Jadi jawabannya adalah
boleh. Ya, karena tidak ada hukumnya atau tidak ada pasalnya Anda dilarang menghentikan teror penagihan dari DC pinjol. Atau lebih mudahnya, tidak ada pasal yang berbunyi nasabah dilarang menghentikan teror penagihan. Ya, nasabah harus menerima teror penagihan pinjol. Ya, tidak ada pasal seperti itu, tidak ada hukumnya. Ya, nasabah itu harus menerima teror dari DC pinjol, itu tidak ada sama sekali. Ya, nah karena tidak ada, jadi boleh gitu ya. Dan sudah banyak yang melakukannya. Semoga di akhir tahun ini kita mendapatkan rezeki yang besar dari manapun, depan, belakang, kiri, kanan ya, untuk keluarga kita, untuk kita jalan-jalan tuh ya, nggak apa-apa, doa itu baik ya. Kita doa yang baik-baik itu, kita dapat rezeki, wah ya, untuk kita bersenang-senang, refreshing pada akhir tahun gitu. Oke ya, nah semoga juga di video ini Anda menjadi lebih tenang lagi. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.